Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Semangat pagi. luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran apa? IPS ya, seperti biasa. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ibu minta kepada ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Nesa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk ya sepertinya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, kehadiran kelas 7 ya. Apakah masuk semua ataukah ada yang tidak masuk ya? Silahkan yang dipanggil namanya, tunjuk tangannya ya. Andri, Ibu. Aulia, Farel, Febri, Vito, Galuh Raisya, Laili, Michael, Rido, Sri Widiawati, Supian, Moses, Nesa, Tari, Tika, Sandi. Oh, Sandi sakit ya. Zami sakit ya. Oh, jadi ada 2 yang tidak masuk ya. Oke. Nah, anak-anak, seperti biasa, Ibu akan mengecek dulu kebersihan sekitar bangku kalian, kebersihan di kelas ini. Silahkan dicek kebersihannya masing-masing. Bangkunya masih ada enggak itu? Sampahnya dilaci. Kalau masih ada, nah itu ada. Silahkan dibuang ke tempat sampah. Ya. Nah, jadi jangan sampai ya pada saat kita belajar apa? Bangku kalian masih dalam keadaan kotor. Jadi sebelum kita belajar sudah harus siap semua. Kelasnya sudah harus bersih. Silakan anak-anak untuk berdiri. Bu Ana akan mengecek kerapian kalian. Ya. Bajunya dimasukkan semua. Apakah masih ada yang dikeluarkan? Yang belakang? Oh enggak. Oke, silakan duduk kembali. Siapkan alat tulis, buku, perlengkapan belajar kalian di atas mejanya masing-masing supaya nanti pada saat kalian masuk materi tidak sibuk lagi apa membuka-buka tas. Oke, silakan disiapkan. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Hari ini lagunya Berkibarlah Benderaku ya. Ibu minta salah satu untuk memimpin menyanyikan lagu. Silahkan. Aulia mungkin ya yang maju, silahkan. Yuk, dihitung ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci perwira di seluruh, berdiri anak-anak, pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Dah. Terima kasih Aulia. Nah anak-anak,
Untuk pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat enggak? Tindakan ekonomi, Bu. Ya, bagus. Tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi ya. Jadi ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Lalu apa hubungannya dengan materi yang sekarang? Kegiatan produksi sama jual beli. Kegiatan produksi sama-sama jual beli. Oke. Jadi anak-anak, untuk materi kemarin ada hubungannya dengan materi sekarang. Karena apa? Kegiatan produksi ini termasuk dalam tindakan ekonomi. Salah satu contoh tindakan ekonomi. Nah, di dalam melakukan tindakan ekonomi, dalam melakukan kegiatan produksi ini nanti kita karena adanya motif ekonomi atau dorongan, dan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi masih ada hubungan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, baiklah anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, nah, dapat dilihat ya. Yang pertama, kalian mampu menganalisis kegiatan produksi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis faktor-faktor produksi dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu membandingkan jenis-jenis kegiatan produksi dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis tentang kegiatan produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ya. Kemudian untuk penilaian. Untuk penilaiannya ada 3 yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Itu dilihat dari sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, ya. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ini dilihat dari nanti kalian mendapatkan apa? Soal yang ada di LKPD, kemudian post-test di akhir pembelajaran, itu pengetahuannya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Dilihat dari unjuk kerja kalian pada saat kalian diskusi kelompok dan presentasi. Nah, jelas? Oke, sekarang untuk mengetes kemampuan awal kalian tentang materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Nah, ini Bu Ana bagikan pretestnya, silahkan ditulis nama. Kemudian ini petunjuknya adalah silahkan beri tanda checklist pada kolom ya, pada kolom yang dimaksud. Jadi sesuai dengan apa namanya pernyataannya, ini masuk kemana? Masuk ke kegiatan apa? Dia produksi, distribusi, ataukah konsumsi? Silakan, soalnya 5 saja. Silakan ditulis nama, jangan lupa. Silakan dikerjakan. Geser ya. Dikasihkan sampingnya. Kurang? Pas. Kurang 1. Gimana kok enggak ada? Pinjam temannya. Ya, silahkan dikerjakan. Jika sudah bisa dikumpulkan. Oke. Apanya belum? Nama. Oh, jangan lupa ditulis namanya ya. Nanti Bu Ana mau nilai enggak ada namanya, siapa ini? Oh.
Sudah semua? Oh, masih ada yang belum? Nah, sudah semua ya? Ya, oke. Setelah Bu Ana lihat secara sekilas, sebagian besar sudah tahu itu apa tentang kegiatan produksi. Paling enggak sedikit kalian sudah tahu ya apa yang nanti kita akan pelajari anak-anak ya. Nah, kemudian sekarang kalian bisa melihat layar. Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Ya. Ada yang terlindung? Nah, itu ada gambar, ada 5 gambar nanti. Jadi diperhatikan ya, yang pertama gambar apa, yang kedua gambar apa. Kemudian, nah itu ada gambar apa itu anak-anak? Gambar jual beli. Yang bawah ini gambar petani teh ya, dia petani teh sedang memetik teh ya. Kalau yang pertama tadi, yang ini. Nah, ini adalah pekerja yang bekerja di pabrik kue. Kemudian yang ini, salah maksudnya yang ini, yang bawah. Dia nelayan sedang menjaring ikan ya. Tidak memancing, dia menjaring. Kemudian yang ini? Ojek. Nah, jadi ada 5 gambar. Yang pertama tadi gambar orang yang bekerja di pabrik kue. Yang kedua gambar iya, nelayan sedang mencari ikan. Kemudian yang ketiga gambar jual beli ya, antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat gambar petani teh ya, petani perkebunan teh. Yang kelima gambar ojek. Nah, itu jadi ada 5 gambar itu. Nah, jadi kelima gambar tadi kira-kira kalian ada yang ditanyakan enggak? Oh iya, ada yang bertanya. Silakan Lesa. Apakah kelima gambar itu adalah kegiatan produksi? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kelima gambar tadi yang sudah Bu Guru tampilkan di layar tadi merupakan kegiatan produksi. Kelima-limanya adalah kegiatan produksi. Itu termasuk kegiatan produksi. Ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bedanya apa antara kelima gambar itu anak-anak? Mungkin ada yang tahu dari kalian. Bedanya apa? Yang kelima tadi termasuk kegiatan produksi. Lalu pertanyaan teman kalian lagi, apa bedanya dari kelima gambar tadi? Ada yang bisa menjawab? Nggak usah takut salah, silakan dicoba. Jadi, Bu Ana jelaskan ya di sini. Kelima tadi adalah jenis kegiatan produksi. Bedanya apa? Bedanya adalah jenis kegiatan produksi di bidang usahanya. Yang pertama tadi adalah gambar pekerja di pabrik kue. Ini adalah bidang produksi di industri. Jadi di industri. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah nelayan sedang mencari ikan ya, sedang menjaring ikan. Ini adalah kegiatan produksi di bidang ekstraktif. Artinya ekstraktif itu dia langsung mengambil dari alam anak-anak. Langsung mengambil dari alam. Iya kan? Dia langsung mengambil dari laut. Bisa juga dari sungai. Kemudian contohnya lagi penambangan pasir, kita kan langsung mengambil dari alam. Nah, itu adalah apa? Jenis kegiatan produksi ekstraktif. Kemudian yang ketiga, tadi apa? Jual beli ya. Jual beli itu adalah antara pedagang dengan pembeli anak-anak. Nah, ini di bidang perdagangan. Kegiatan produksi di bidang perdagangan. Lalu yang ini? Bukan, ini adalah kegiatan produksi di bidang apa namanya? Pertanian atau agraris. Karena ini kan harus ditanam dulu. Ya enggak? Tehnya ini harus ditanam dulu supaya bisa diambil. Kalau ikan kan enggak ditanam kalau di laut. Sudah dari yang maha kuasa. Seperti itu bedanya ekstraktif dengan agraris. Kemudian yang terakhir,
Ini adalah kegiatan produksi di bidang apa, yo? Sip, pinter. Ya, jawabannya sangat bagus, tepat sekali. Di bidang jasa. Jadi dia memberikan pelayanan kepada konsumen. Sampai di sini jelas? Oke. Jadi pertanyaan dari Nesa dan dari Raisa sudah terjawab ya. Untuk yang lainnya juga sudah jelas ya. Nah, sekarang Bu Ana akan menampilkan video singkat. Silahkan diperhatikan videonya ya. Halo teman-teman semuanya, saya yakin dan percaya kalian semua pastinya dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, berbicara mengenai produksi, konsumsi, dan juga distribusi, pastinya berhubungan erat dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Teman-teman semua, di video saya kali ini kita akan berbicara mengenai produksi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, coba kita lihat gambar pasti yang ini. Kemudian, kalau gambar yang satu ini, gambar apa? Nah, teman-teman, di gambar pertama, orang sedang membuat adonan tepung. Di gambar kedua, adalah orang yang sedang membuat masker. Apa hubungannya dengan kegiatan produksi ya? Nah, teman-teman, produksi merupakan sebuah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan juga mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contoh kegiatan produksi adalah apa yang kita lihat dalam dua gambar yang saya berikan. Pada gambar pertama, dari adonan tepung akan dihasilkan roti. Sedangkan dari gambar yang kedua, air akan menghasilkan masker muka. Dua gambar tadi menunjukkan sebuah tindakan untuk menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan? Teman-teman, jika suatu daerah dapat menghasilkan barang lebih dari jumlah barang yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, maka barang tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan, sehingga terjadilah hubungan antara dua daerah. Untuk menghasilkan sebuah kegiatan produksi, maka kita membutuhkan yang namanya faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Faktor produksi dapat dibagi atas faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan juga faktor produksi kewirausahaan. Tanah, air, sinar matahari, udara, dan juga barang tambang merupakan contoh dari faktor produksi alam atau yang kita kenal dengan nama faktor produksi asli. Orang yang menjalankan kegiatan produksi merupakan contoh dari faktor produksi tenaga kerja. Teman-teman, penjahit pastinya membutuhkan mesin jahit untuk menghasilkan masker. Seorang pembuat roti membutuhkan oven untuk membuat roti, bukan? Mesin jahit dan oven merupakan contoh dari faktor produksi modal. Dapat kita katakan faktor produksi modal adalah faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Sebagus dan sebanyak apapun faktor produksi yang ada, tidak akan berguna dengan maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Itulah pentingnya dari faktor produksi kewirausahaan yang merupakan kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan juga mengawasi seluruh kegiatan produksi. Tidak ada satu wilayah pun yang dapat memproduksi sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Setiap wilayah memiliki keunggulannya masing-masing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah maka dibutuhkan kerjasama antar daerah. Misalnya, Maluku merupakan provinsi dengan potensi ikan tangkap yang besar, sedangkan Jawa Timur merupakan provinsi penghasil padi yang besar. Maka Maluku dan Jawa Timur akan memiliki ketergantungan, di mana Jawa Timur akan mencari ikan dari Maluku dan Maluku akan mencari padi dari Jawa Timur, sehingga terjadilah hubungan ketergantungan antar ruang antara Maluku dan Jawa Timur. Teman-teman semua, menyadari bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi bahan baku yang berbeda-beda, hendaknya kita semua menjalin hubungan yang baik antar daerah, sehingga setiap kebutuhan masing-masing daerah dapat terpenuhi dengan baik.
Bagaimana? Sudah jelas? Itu tadi video singkat ya. Nah, baik, kalian sudah menyimak gambar, menyimak video, melihat gambar. Sekarang saatnya Ibu akan bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok belajar ya. Bu Ana yang bagi ya, supaya adil, supaya tidak pilih-pilih. Oke. Untuk pembagian kelompok hari ini, kelompok 1, Nesa, Andri, Sandi, dan Tika ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2, Raisa, Farel, Putra, Supian. Kelompok 3, Laili, Dea, Rido, dan Febri. Kelompok 4, Aulia, Moses, Vito, dan Zami ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing supaya kalian nanti mudah ya untuk diskusi. Oke? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke, kalau sudah sekarang Ibu akan bagikan apa yang harus kalian diskusikan, apa yang harus kalian pecahkan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD ya. Kemudian juga Ibu bagikan bahan ajar ya. Oke. Dari sini dulu lah, tadi udah ada. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian untuk ini kelompok, coba dibuka kelompok berapa ini? Kelompok 2, salah. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Nanti jawabannya di sini. Ini adalah, oke, pelajari. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Nanti jawabannya di sini. Kemudian ini materinya. Terakhir kelompok 4. Nih. Ya. Jaketnya disimpan. Nah. Di sini jawabannya, ini materinya. Nah, kemudian silakan diambil buku paketnya. Kalian bisa mencari dari sumber lain selain dari bahan yang sudah Bu Ana bagikan. Selain dari materi yang sudah Bu Ana bagikan, ini buku paketnya dibagi per kelompok ya. Kemudian silahkan kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing ya. Semuanya saling membantu, saling berdiskusi, memecahkan masalah, mencari solusi dari masalah yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Kemudian jawabannya silakan dituangkan di lembar jawaban yang sudah Bu Guru bagi tadi. Jadi semuanya saling bantu, saling kerjasama, tidak ada yang bekerja sendiri karena itu dinilai anak-anak. Ya. Oh ya, waktunya 15 menit ya. Untuk kalian diskusi bersama kelompoknya itu 15 menit. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Kelompok 1.
Tulis. Ditulis di sini, dituangkan di sini. Tulis aja dulu di situ. Nanti kalau tidak muat ini bisa dibawa pada saat maju ke depan. Kenapa, Put? Kalau ada yang bingung cara mengerjakannya, silakan ditanyakan. Enggak apa-apa di bawahnya. Di bawah sini enggak apa-apa, nanti nomor 2-nya di sini. Nomor 2 dikit. Ayo, ada yang ditanyakan enggak? Mana? Mana Aulia? Aulia kelompok 4.
Nggak apa-apa, nanti di bawah sini. Kalau nggak mau di bawah sini, nomor 2-nya di bawah sini. Jika dibaliknya. Gimana? Ini kan kita baca satu-satu. Nanti ini mau berapa? Setelah ini nanti. Oh. Nah. Ayo ya, semuanya saling kerjasama ya, saling bertukar ide, bertukar pikiran ya. Nggak boleh atau jangan cuma 1 atau 2 anak saja yang bekerja, semuanya harus bekerja, dibagi tugasnya. Ya, Semua ya. gimana? Satu kelompok maju semua. Maju semua. Iya, gantian boleh. Gimana? Ada kesulitan?
Nggak ada kesulitan ya. Jadi cari dong, bukunya jangan ditutup, kan belum selesai. Ya, jadi temannya dibantu, jangan cuma 1 atau 2 anak yang bekerja, semuanya harus kerja sama. Semuanya harus kerja sama anak-anak, karena ini ada penilaiannya. Kemampuan kerjasama kalian di dalam kelompok ini ada nilainya, ya. Oke. Dicari bersama-sama, ya, jangan sendiri-sendiri. Jadi baca sih gimana? Apa? Form utility. Form. Nah, ayo bekerja bersama-sama. Ini seperti kelompok 1 dan kelompok 3 nih. Kerjasama, ya. Jangan sendiri-sendiri. Jangan 1 anak saja yang menyelesaikan. Semuanya harus ikut berpikir, mengungkapkan idenya. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi semuanya sudah harus selesai. Nah ini ada kegiatan produksi. Kalian buku ya. Mana kegiatan produksinya dibuka atau materi yang kegiatan produksi yang mana? Dicari, dibuka. Lah kok ditutup belum selesai? Cari dong. Sudah selesai nih? Sudah. Oke.
Ya, sebentar lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai. Ada yang sudah selesai lagi? Kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok 2? Belum ya? Belum. Sudah, berarti sudah selesai semua. Untuk kelompok 4 sudah selesai? Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai semua. Berarti ya. Nah, sekarang anak-anak minta tolong diperhatikan. Karena semua kelompok sudah selesai, sekarang saatnya kalian unjuk kerja. Silahkan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD-nya ya. Silakan dari kelompok 1 dulu ya. Dari kelompok 1 silahkan. Mau semuanya maju atau perwakilan atau semuanya saja ya. Untuk kelompok yang lain ya, yang belum maju silakan diperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. Nah, ini tunggu dulu. Jadi bagi yang tidak maju, tidak mewakili kelompoknya, silakan nanti membantu menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Silakan menanggapi juga, boleh menambahi ya. Oke, silakan diperhatikan anak-anak presentasi dari kelompok pertama. Yuk, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ujian. Bu Rahayu adalah pemilik home instruksi adalah salah satu minuman olahan dari kacang kedelai. Kacang kedelai akan bernilai jual lebih tinggi jika diolah menjadi soya atau susu kedelai. Banyak barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi setelah diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah kacang kedelai akan lebih bernilai jika diolah menjadi susu kedelai. 1. Berdasarkan situasi di atas, analisislah faktor produksi yang mempengaruhi proses produksi soya atau susu kedelai. Faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi kedelai Bu Rahayu adalah faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Alam adalah kesediaan kacang kedelai. Bu Rahayu kacang kedelai dan bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Tenaga kerja adalah pekerja yang membuat susu kedelai di home industri Bu Rahayu. Pekerja harus mempunyai keahlian dalam membuat susu kedelai. Modal, Bu Rahayu harus memiliki modal untuk biaya produksi kedelai. Kewirausahaan, Bu Rahayu mampu menjalankan usahanya. Ada yang bertanya? Mungkin dilanjutkan sampai pertanyaan ketiga, baru nanti setelah itu kita buka pertanyaan ya. 2. Analisislah mengapa nilai jual kedelai menjadi lebih tinggi jika telah diolah menjadi susu kedelai. Kedelai akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika telah diolah menjadi susu kedelai. Ini merupakan nilai guna bentuk atau cost-utility. Artinya, suatu barang memiliki nilai guna lebih tinggi apabila telah mengalami perubahan bentuk. 3. Apakah pabrik pengolahan susu kedelai yang lokasinya di kota dapat memperoleh bahan baku kacang kedelai dari kota tersebut? Uraikanlah jawabannya. Menurut kelompok kami, pabrik pengolahan susu kedelai yang terletak di kota tidak dapat memperoleh bahan baku berupa kacang kedelai dari kota karena di kota tidak tersedia lahan yang luas untuk menanam kacang kedelai. Jadi, pasti kacang kedelai ini diperoleh dari desa yang sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Petani tersebut menanam kacang kedelai, kemudian setelah panen akan dijual dan dikirim ke kota-kota atau daerah-daerah yang memerlukan pasokan kacang kedelai. Ada yang bertanya? Ya, jadi itu tadi ya. Sudah dipresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disajikan oleh kelompok 1, silakan angkat tangannya. Oh, sebutkan namanya dulu. Yang keras, yuk. Sudah ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi proses produksi? Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Pertanyaan dari kelompok 3, maaf, dari kelompok 3.
Ya. Mau mereka atau kalian yang menjawab? Kalian boleh membantu menjawab, silahkan. Jadi pertanyaannya tadi bisa diulangi? Apa saja faktor yang mempengaruhi proses produksi susu kedelai? Faktor yang mempengaruhi proses produksi susu kedelai Bu Rahayu tadi. Maka tersalurkan alam tenaga memungkinkan kewirausahaan. Alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Sudah jelas? Bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang sudah bertanya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahi jawaban dari kelompok penyaji, silahkan, dipersilahkan. Tidak ada? Berarti sudah jelas? Untuk pertanyaan dari kelompok 3 sudah jelas ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Dari kelompok lain ingin bertanya? Tidak ada? Ada enggak? Oh diam? Ada enggak? Tidak ada, berarti sudah jelas? Oke, jika sudah jelas apa yang telah disajikan oleh kelompok 1, ya, silahkan ditutup presentasinya ya untuk kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil kerjanya. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 sesuai urutan. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Iya, boleh semua atau perwakilan boleh. Semuanya biar adil. Dibaca yang keras supaya dari belakang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Sebuah pabrik pengolahan pupuk udang yang berada di Bogor melakukan kegiatan produksi pupuk setiap hari dikarenakan banyaknya permintaan. Coba diulangi pertanyaan nomor 1, kurang jelas ya, yang belakang tidak mendengar kan? Nah, ayo Supian diulangi pertanyaan nomor 1. Yo, langsung dijawab. Faktor produksi pupuk udang akan meningkat dikarenakan banyaknya permintaan pasar. Apakah pabrik mengolah susu undangan dapat bahan baku sehingga adalah sumber dari potensi urai tanah dan Iya, karena biasanya pupuk udang akan diekspor ke kota-kota lain, sehingga pemasukan bahan baku bisa memperoleh dalam jumlah besar dari kota itu sendiri. Berdasarkan situasi di atas, disimak nilai barang tersebut. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan energi pada naik udang akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila berubah atau diolah menjadi makanan seperti itu. Mungkin kalau kalian ada yang ingin bertanya. Nah, itu tadi ya. Sudah dijawab semua pertanyaan di LKPD oleh kelompok 2. Silahkan dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan angkat tangannya. Oke, dari kelompok 1, Nesa, silahkan. Apa keuntungan dari banyaknya permintaan dari pasar? Apa keuntungan dari banyaknya permintaan kerupuk udang dari pasar, maksudnya seperti itu. Silahkan dijawab oleh kelompok penyaji ya. Apa keuntungan dari banyaknya permintaan kerupuk udang dari pasar?
Tuh, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Atau dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan apa keuntungannya, keuntungan yang lain? Semakin laku, semakin banyak. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Ayo. Tidak usah takut jawabannya salah, tidak ada yang salah jawabannya anak-anak. Silahkan kalian ungkapkan pendapat kalian. Ya. Yuk, apa keuntungannya kira-kira? Kelompok 1 sudah puas nggak? Dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah? Oke. Sudah berarti. Untuk kelompok lain? Ada yang bertanya ke kelompok penyaji? Ayo silakan, angkat tangannya. Tidak ada? Oke, tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada berarti semuanya sudah puas dengan apa yang disajikan oleh kelompok 2. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan mempresentasikan LKPD-nya. Jadi perwakilan mereka, jadi yang tidak maju silakan nanti membantu menjawab jika ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil LKPD. Pak Albert hari-hari bekerja sebagai buruh pasar, guru pasir di suatu pasar penambangan. Pasir tersebut kemudian diangkut ke toko bangunan untuk ekspor yang nilai jual yang lebih tinggi. Berdasarkan situasi di atas, analisislah faktor produksi yang mempengaruhi proses produksi pasir. 1. Faktor produksi yang mempengaruhi produksi pasir yang paling utama adalah alam dan tenaga kerja. Semakin banyak pasir yang tersedia di alam, akan semakin aman produksi pasir. Dan tanpa tenaga kerja yang menambang pasir, mungkin pasir tidak akan tersedia di toko bangunan, karena pasir yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu. Apakah toko bangunan di kota tersebut dapat memperoleh pasir dari kota itu sendiri? Bisa, karena di kota tidak ada tempat untuk menambang pasir. Berdasarkan situasi di atas, analisislah nilai guna barang tersebut. 3. Pasir sangat berguna untuk bahan campuran semen supaya semakin kuat untuk membangun bangunan. Dan harga pasir akan lebih tinggi saat di toko bangunan yang berada di kota. Karena di kota tidak ada tempat untuk menambang pasir. Nah, itu tadi yang sudah dipresentasikan hasil kerja LKPD dari kelompok 3. Silahkan kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi dari apa yang sudah disajikan oleh mereka. Yuk, silahkan yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 4. Silahkan Aulia. Yang keras. Apa metode yang digunakan untuk hasil dari tempat tambang? Jadi pertanyaan dari kelompok 4 itu, apa metode yang digunakan oleh? Apa metode yang digunakan untuk mengangkut pasir dari tempat tambang ke toko bangunan? Metode yang digunakan untuk mengangkut pasir dari tambang ke toko bangunan. Silakan dijawab. Mungkin dari kelompok penyaji yang tidak maju bisa membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Ayo. Metode yang digunakan untuk mengirim pasir di dalam distribusi. Metode distribusi. Oke. Ada yang tahu enggak kira-kira distribusi itu apa? Distribusi itu penyaluran ya, penyaluran. Jadi bagaimana cara menyalurkan pasir tadi dari
tempat tambang sampai ke toko atau sampai di kota dengan cara apa? Ya, silakan dijawab. Menggunakan dari distribusi yang menggunakan sebuah kendaraan yang disebut truk. Ya, jadi bisa dijawab ya, menggunakan apa? Pengangkutan melalui kendaraan, biasanya truk ya. Bagaimana untuk kelompok 4? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Bertanya pertanyaan yang lain, misalnya kelompok lain dari kelompok penyaji? Tidak. Berarti sudah jelas apa yang disajikan oleh kelompok 3 ya? Sudah? Oke, kalau sudah silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke, ini untuk kelompok terakhir harus lebih maksimal dari kelompok 1, 2 maupun 3 ya. Kelompok terakhir silahkan maju ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh adalah seorang petani. Ia mengerjakan sawahnya dengan dibantu oleh beberapa buruh tani. Pada saat musim hujan seperti sekarang ini, Pak Soleh menanam padi. 1. Berdasarkan situasi di atas, Analisislah faktor produksi yang mempengaruhi keberhasilan penanaman padi hingga panen. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi berpengaruh signifikan, luas lahan, bumi, dan pupuk. Sedangkan yang tidak berpengaruh signifikan yaitu tenaga kerja dan pengalaman di kawasan. Apakah pekerjaan Pak Soleh sebagai petani padi dapat dikatakan sebagai kegiatan produksi? Uraikanlah jawabanmu. Kegiatan yang dilakukan petani dengan mengolah sawah dan menghasilkan padi kemudian menjadi beras yang diproduksi setiap hari merupakan salah satu rangkaian kegiatan produksi. 3. Berdasarkan situasi di atas, analisislah nilai guna barang padi tersebut agar memiliki harga jual yang lebih tinggi. Lihat kualitas padi yang akan diberikan konsumsi. Beberapa cara untuk melihat hal itu: cara budidaya padi yang tepat dan benar, menjual minimalisir gabah kosong dan memaksimalkan gabah kombinasi. Kemudian warna polis lumpur subur dan bebas dari pathogen tanah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 2, silakan bertanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang petani untuk menanam padi? Benar butuh tanah sawah, laut, traktor, gimana? Oh, ada yang langsung mau menjawab ya? Oke. Ya, kelompok 4 menjawab. Silakan diulangi. Jadi faktor produksinya alat untuk membajak sawah, kemudian jadi alat untuk membajak sawah ini tadi termasuk traktor dan kerbau itu adalah alat untuk membajak sawah ya. Traktor itu adalah alat untuk membajak sawah yang modern karena sudah menggunakan mesin. Kalau kerbau ini adalah alat untuk membajak sawah tradisional karena masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Manusia yang ya, tenaga hewan ya enggak? Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Yo, silakan. Boleh menanggapi, tidak hanya bertanya. Tidak ada.
Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas apa yang disajikan oleh kelompok 4, kelompok terakhir. Oke, kalau sudah silakan ditutup presentasinya. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih sudah menyajikan hasil kerjanya ya, anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi ya, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok terbaik ya, untuk kelompok terbaik dari apa yang telah disajikan itu adalah kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bukan berarti yang lain salah, tidak ya, tidak ya. Yang lain bagus-bagus semua, tapi ada yang lebih bagus lagi ya. Oke, untuk yang lain bisa ditingkatkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kita kelompoknya kan di rolling terus ya, tidak hanya ini saja seperti itu. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian paparkan, apa yang sudah kalian sajikan tadi pada saat presentasi, apa yang kita simpulkan? Yuk kita sekarang menyimpulkan dari presentasi kalian. Ya, apa saja kira-kira? Dari kelompok 1 misalnya tadi, produksi susu soya dari Home Industry Burahayu. Faktor-faktornya tentu yang mempengaruhi produksinya ada faktor alam, tenaga kerja, kemudian apalagi kewirausahaan dan modal ya. Yang utama tadi alam dan tenaga kerjanya. Alam itu adalah apa? Kacang kedelainya tadi, bahan bakunya itu pasti didapat dari alam, ditanam dulu. Di mana? Tanamnya apakah di kota? Tidak ya, karena di kota tidak ada lahan yang luas untuk pertanian. Jadi, Burahayu tidak bisa mendapatkan kacang kedelai atau bahan baku dari kota itu sendiri, tapi harus membeli dari mana? Membeli dari mana? Dari desa, anak-anak. Ya, jadi semuanya ada hubungannya, ya. Itu tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian kacang kedelai itu akan menjadi lebih berharga jika bentuknya sudah diubah. Itu adalah apa namanya anak-anak? Itu adalah ya, nilai guna bentuk, form utility, nilai guna bentuk. Jadi bentuk suatu barang itu akan berubah dan nilainya menjadi lebih tinggi. Jelas? Nah, sekarang kelompok 2 silakan menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Kelompok 2 apa ya tadi? Kerupuk udang ya, dari bahan bakunya. Dari mana bahan bakunya? Kerupuk udang, faktor yang mempengaruhi tentu apa namanya? Alam, bahan baku. Kemudian yang kedua? Yang lain boleh membantu menjawab. Ayo kita simpulkan sama-sama ya. Yang kedua? Apa? Tenaga kerja yang keras. Ayo yang lain. Supaya nanti pada saat proses kalian bisa mengerjakan. Kemudian bahan baku dan tenaga kerja. Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa menambahkan? Yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan? Udang tadi didapat dari mana? Apakah di kota itu ada? Tidak, ya, didapat dari laut, didapat dari tambak udang. Jadi dia pindah tempat, iya enggak? Berarti kegunaan apa? Nilai guna tempat dan nilai guna bentuk. Udang kalau tetap dibiarkan di tambak, dia tidak akan berguna. Dia dipindahkan ke pabrik pengolahan. Kemudian bentuknya menjadi kerupuk.
nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Itu namanya apa? Nilai guna bentuk dan nilai guna tempat. Kemudian kelompok 3, ayo kelompok 3 disimpulkan. Yang lain jangan diem, jangan setelah presentasi duduk kemudian sudah sampai. Belum, kita belum selesai, oke? Nah, kelompok 3 tadi kasusnya adalah Pak Albert seorang penambang pasir, ya. Pak Albert seorang penambang pasir. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa produksi pasir itu? Tenaga kerja dan alam. Tenaga kerja dan alam. Alam itu adalah bahan bakunya. Pasirnya didapat dari mana? Dari alam ya. Biasanya di dekat apa namanya? Penambangan pasir. Kemudian tenaga kerjanya. Kalau pasir itu tidak ada tenaga kerjanya, apa mungkin bisa diangkut, bisa diambil? Enggak kan? Nah, itu faktor yang penting ya. Kemudian nilai gunanya, nilai guna apa? Iya, itu setelah dibeli oleh konsumen. Nilai gunanya dari pasir sampai ke toko bangunan itu adalah nilai guna tempat. Jadi tempatnya dari penambangan pasir kalau dibiarkan, dia tidak akan berguna. Tapi kalau sudah pindah ke toko bangunan, dia akan berguna. Ya, digunakan untuk apa? Sebagai bahan bangunan. Tidak mungkin kita mau bangun rumah, kita ngambil pasir, nambang sendiri pasirnya, ya enggak? Punya siapa itu? Pasti kita membeli di toko bangunan. Oke, sekarang kelompok terakhir. Kelompok terakhir kita simpulkan. Oke, Pak Soleh adalah seorang petani padi, ya. Kemudian, simpulannya apa? Untuk kelompok 4. Produksi padi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi apa saja? Semuanya pasti ya. Faktor asli dan faktor turunan. Faktor asli itu alam dan tenaga kerja, faktor turunan itu adalah kewirausahaan dan modal ya. Jadi padi tadi jika sudah berubah bentuknya menjadi apa? Beras, dia akan lebih bermanfaat. Tidak mungkin kita makan padinya, ya enggak? Ya, kalau burung makan padinya. Kalau kita harus diolah dulu menjadi apa? Beras. Jadi itu apa namanya? Nilai guna bentuk. Ya, itu tadi yang dapat kita simpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masih semangat enggak? Masih. Yuk kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya. Kok sudah lemes Bu Ana lihat ya? Jadi itu tadi kesimpulan dari presentasi kalian ya. Sekarang Bu Ana ingin mengetahui seberapa jauh kalian menguasai materi pada pertemuan kita pagi ini. Saatnya kalian post test. Silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, ditulis kelompoknya. Oke. Di lembar jawab, di lembar jawabannya anak-anak tulis saja kelompok 1, misalnya ini kelompok 2 Putra. Nanti biar enggak tertukar ya. Kelompok 2 di lembar jawabannya ditulis kelompok 2 enggak ya. Lembar jawaban sini kelompok berapa? LKPD-nya mana? Oke. Ya. Siap? Bukunya tolong dimasukkan. Bukunya ditutup. Sekarang kita tes ya. Sejauh mana kalian menguasai
dari materi produksi yang telah Bu Ana sampaikan, yang telah kalian pelajari hari ini. Silakan ditulis namanya, dibaca yang teliti ya. Silakan. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan melirik. Pada saat proses ini tidak diperlukan kerjasama anak-anak, kalian harus kerjakan sendiri. Kerjasama diperlukan pada saat kalian diskusi. Ada yang sudah selesai? Cepat sekali, jangan-jangan tidak dibaca. Dibaca loh. Sudah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Oh iya. Iya. Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Jami, oh ya, enggak apa-apa. Masih ada waktu, enggak usah buru-buru Jami. Kerjakan. Jangan diganggu temannya ngerjakan loh ya. Kita tunggu dulu Jami. Baiklah, berarti sudah selesai semua ya, proses sudah selesai. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa?
Tentang kegiatan produksi ya. Jadi di sini kalian bisa tahu apa saja tadi. Dari belajar tentang kegiatan produksi jadi tahu apa saja. Faktor-faktor produksi, nilai guna suatu barang, jenis-jenis kegiatan produksi. Kalian bisa menganalisis semuanya. Ya, siapa tahu dari kelas ini nantinya ada yang jadi pengusaha. Ini penting kalian pelajari supaya kalian nanti yang cita-citanya jadi pengusaha bisa jadi pengusaha sukses. Ya enggak? Nah, sekarang sebelum Bu Ana akhiri, Bu Ana ingin bertanya ya. Masih konsentrasi enggak? Oke, masih konsentrasi ya. Masih. Ini berapa? Masih konsentrasi, gampang soalnya. Nah, sekarang Bu Ana ingin tanya, kita refleksi untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Seru. Serunya apa? Mengetahui produksi, mengetahui kegunaan bentuk, ya seru. Terus serunya apa lagi kira-kira? Bisa saling bekerja sama dengan teman, bisa saling apa? Bertukar pendapat, ya. Kalian bisa tidak malu-malu ya untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi mulai sekarang tidak perlu kalian malu-malu lagi untuk mengungkapkan pendapatnya. Tidak usah takut salah ya. Pasti nanti kalau salah akan diluruskan ya enggak? Nah, kemudian dari kegiatan produksi ini ya dapat kita simpulkan bahwa kegiatan produksi merupakan kegiatan apa? Kegiatan produksi itu apa sih? Termasuk kegiatan ekonomi, betul. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, itu tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor asli, yang kedua faktor turunan. Faktor asli itu adalah faktor alam dan tenaga kerja. Yang kedua, faktor turunan itu adalah modal dan juga betul sekali, bagus, kewirausahaan. Masih ingat dia, bagus ya. Terus kemudian untuk jenis-jenis kegiatan produksinya tadi ada berapa? Seperti yang sudah ditanyakan oleh Nesa dan Raisa tadi di awal, ada 5 gambar kan tadi. Ada kegiatan produksi bidang usaha ekstraktif, mengambil langsung dari alam. Yang kedua, agraris. Jadi dari pertanian. Yang ketiga, jasa ya, memberikan pelayanan. Yang keempat, industri, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi, contohnya pakaian dan sebagainya, kue tadi. Yang kelima, perdagangan. Jelas? Baiklah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian mempelajari apa? Kegiatan distribusi. Tadi sudah ada yang nyeletuk tentang kegiatan distribusi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari kegiatan distribusi. Nah, anak-anak, nah sekarang untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.